Langsung ke Babe Haikal, Be. Melanjutkan pertanyaan dari Mas Ilham dari warganet soal apakah efektif konflik agama Terjawab ya digunakan, Mas Ilham dari netizen ya. Mas Ilham yang baik terjawab oleh Mas Hussein di Gaza. Jadi semuanya itu memang ada unsur agama. Siapa bilang tidak ada? Ada. Unsur tanah juga ada, mungkin dominan gitu ya. Tapi ini saya mau meluruskan sedikit ini. Jangan sampai bangsa Indonesia yang menonton ini tiba-tiba oh begitu gitu ya. Yuk kita lihat ya. Jangan tanggung-tanggung deh kalau moto 135 Masehi. Gimana kalau 1978 sebelum Masehi? Hah? 1978 sebelum Masehi. Lahirnya Nabi Ibrahim di Babilonia. Yang kemudian Abraham kalau kata orang Kristen, ya Avram kalau kata orang Ibrani, Ibrahim kalau kata orang kita adalah orang yang sama. Kemudian dia pindah dari Irak, tanah orang Arab, kemudian pindah kemana? Ke Hebron. Lalu kemudian dia bertemu dengan Sarah dan kemudian bertemu dengan Hajar. Dari Hajar kemudian lahirlah Ismail. Dari Sarah kemudian lahirlah Ishak. Apa agama Nabi Ishak? Apa agama Nabi Ismail? Apa agama Nabi Ibrahim? Apa yang ditinggalkan? Kelihatan yang ditinggalkan oleh Ibrahim adalah Masjidil Aqsa untuk Nabi Ishak dan Masjidil Haram untuk Nabi Ismail. Sampai di sini sudah jelas. Kemana Kristen? Belum ada Mbak. 325 Masehi ntar Pak. Dengan Konstantinus nanti di Konsili Nisea. Yahudi udah ada? Belum ada Mbak. 930 when King Solomon died, divided kingdom of Israel. Baru pecah dua kerajaan Israel ketika Nabi Sulaiman wafat. Kalau mau cerita jangan tanggung-tanggung. Sejak awal manusia aja saya bisa ceritain sekarang. Ya jangan tanggung-tanggung. Durasi kita nggak cukup Babe kalau Sangat komprehensif ya kemudian setelah Nabi Allah Ishak memiliki anaknya dikasih nama Israel alias Yakub. Israel, Isra, berjalanan, Il, Tuhan. Ishakil namanya Ishakil. Ishak menggembirakan, Il Tuhan. Tuhan menggembirakan aku. Ismail namanya Tuhan mendengarkan aku. Isma mendengar, Il Tuhan. Oke itu bahasa Ibrani semua, tapi tolong perhatikan. Apa agama Nabi Yakub? Yakub punya 12 anak. Rubain, Simon, Levi, Yahuda, Isakar, Zebulun, Gad, Akhir, dan Naftali, Yusuf, dan Benyamin. Anak keempat ini yang menjadi masalah nanti di kemudian hari. Mereka masih beragama Islam. Belum ada agama Yahudi. Dan mereka semua Bani Israel. Bani Israel adalah Muslim. Kemudian Nabi Yusuf kemudian pindah ke Mesir. Dan kemudian dilanjutkan oleh Nabi Musa. Mungkin disebut oleh Moses. Dilanjutkan Nabi Joshua atau Nabi Yusha bin Nun. Kemudian Yusha bin Nun berhasil masuk kembali. Itu Israel masih benar. Israel masih bangsa yang terpuji. Wa ini fadlatukum alal alamin. Israel itu ditinggikan oleh Tuhan, oleh Allah. Itu masih benar. Tapi ketika when King Solomon died, dari Yusha bin Nun kemudian Nabi Yakub. Kekeliruannya berada di mana? Kekeliruan, ini bukan kekeliruan. Penyelewengan dia dari mana? Dari awal muasal ketika dia membangkang dengan Nabi Musa memaafkannya. Kemudian sampai Nabi Yusha bin Nun berhasil membawa kembali ke tanah Palestina, itu karena yang disucikan, tanah yang dijanjikan. Kemudian ketika Nabi Sulaiman wafat, baru divided kingdom of Israel. Baru pecah dua, satu Yudea, kemudian satu Israel masih Islam. Kenapa masih Islam? Karena sampai Nabi Isa alaihissalam masih memegang agama Islam. Sedangkan Yudea membunuh para nabi. Yahudi membunuh para nabi. Nabi Sam'un, Nabi Samuel, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semua dibunuh. Bahkan Yahudilah yang menuduh Bunda Suci Maria berzina dan kemudian memiliki anak haram. Dari Yesus. situ Be ya posisinya Be ya. Lihatlah bangsa ini dari awal mula emang tukang membangkang. Lah kok ada orang yang membela Israel padahal PBB sudah mengutuknya. Baik. Bangsa kita deh. Presiden Jokowi, Bu Retno dengan diwakili oleh Pak Muldoko, oleh Pak Fajrul Rahman, udah jelas loh Pak. Arahnya kemana tuh udah jelas, ikut serta menertibkan ketertiban dunia. Yang terjadi apa sekarang? Lah kok masih dibela gitu loh. Oke, Pak Ponto, untuk menjawab ini ada pertanyaan mungkin cukup berkorelasi dari pertanyaan netizen Kicau Sahabat di Twitter. Kenapa wilayah negara Palestina dari tahun sebelum 1947 hingga kini selalu mengecil? Berapa sebenarnya luas wilayah negara Palestina sesungguhnya? Bukannya menghilangnya sebagian besar wilayah Palestina itu karena memang kedatangan Israel untuk menjajah? Ya, jadi begini, memang kita tidak bisa melihat Israel itu sejak tahun 48 ke sini. Kita melihat bagaimana karakter dia yang terbentuk akibat adanya penyiksaan. Ada dua masalah. Ketika saya tanya, ada dua yang membentuk dia. Yaitu bagaimana mereka dihajar Romawi, kemudian bagaimana dia dihajar lagi oleh Jerman. Dua ini membentuk dia menjadi dinosaurus saat ini. Bagaimana dia dengan kekejaman
Kekejaman zaman itu kita melihat sekarang kejam, biadab, tapi zaman itu kan tidak. Dan memang karakter ya. Zaman dia karakter dia begitu, sehingga sekarang ketika dia diganggu, ya kekejamannya yang pernah dia rasakan itu dia ulangi lagi. Maksudnya diganggu karena posisinya kalau yang sekarang Pak Sulaiman. Iya, kan iya, yang iya. menyerang terlebih dahulu adalah Betul. Israel. Yang Iya. menyerang terlebih dahulu Israel ke Gaza. Apapun kalau dia diganggu dengan karakternya yang sudah terbentuk, dia akan hajar. Kita bilang biadab, kita bilang, ya silakan aja kamu bilang begitu. Saya adalah saya, itulah dia. Nah, tahun 47, ketika tahun 47, pemisahan, oke. Dia diserang kan, langsung diserang 5 negara tadi. Apa yang terjadi? Ketika diserang, ya dia balik, dia menang. Menang apa? Sambil duduki. Kita bilang okupasi. Dia bilang tidak. Zaman dulu saya, the winner take it all. Jadi karakter apa yang terjadi di zaman dulu masih dipakai sampai hari ini oleh orang Israel. Baik. Gini Ya, deh, itu. Bapak lihat, Bapak mungkin punya teman di Amerika, ambil telepon bagaimana demo di Amerika. Di Ya. seluruh bagian di Amerika sebentar. Bapak punya telepon, Bapak telepon yang di Eropa, Inggris, Prancis, Jerman. Bagaimana demo mereka. Mereka ini udah menentang gitu loh. Jadi tidak ada Pak justifikasi karena dulu disakiti sekarang boleh. Ujung ini sebenarnya tadi kepotong Pak, kepotong. Ketika Nabi Isa kemudian diangkat, kemudian Nabi Muhammad kemudian melanjutkan risalah, dilanjutkan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab membuat satu perjanjian namanya Wa'd al-Umariyah. Apa itu? Orang Islam boleh tinggal di situ. Catat, orang Kristen boleh tinggal di situ. Dan Umar bin Khattab tidak boleh mengganggu gereja atau sinagoga atau mengganggu salib. Damai Pak, sampai kapan? Mulai 646, damai sampai 1095 datangnya Crusader. Sampai kapan mereka melakukan pembunuhan? Sampai 1187 dengan datangnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai kapan? Dari mulai 1187, nggak tanggung-tanggung nih Pak, 1187 sampai 1948 tidak ada konflik. Konflik mulai 1948. Konflik itu Pak yang mesti kita kembalikan. Jadi kalau mau balik-balik sejarah, jangan nanggung-nanggung. Kembalikan dulu ke dengan porsinya. Damai, tentram dengan Wa'd al-Umariyah. 1187, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membuat perjanjian baru namanya Perjanjian Ramallah. Apa isinya? Islam silahkan ibadah di masjid. Kristen silahkan ibadah di gereja. Yahudi silahkan ibadah di sinagoga. Damai semuanya. Sampai bangsa terkutuk itu memproklamirkan, bukan memproklamirkan kemerdekaan, itu namanya dia dijajah. Tapi sampai dia mendapat legitimasi dari PBB untuk mencaplok. Oke, silahkan dengan argumentasi PBB. Tapi sekarang habis Pak, habis. Tidak sampai 20% Pak. Saya tahu persis, saya tiap tahun datang ke sana rutin gitu. Coba sambil kita tampilkan peta dari Pak Mahfud tadi ya, peta. Bisa dijelaskan sedikit Pak Mahfud. Tadi petanya coba kita tampilkan coba ya. Pak Monik sambil menanggapi apa kata Babe tadi, Mbak Monik sambil melihat peta ini. Pak Mahfud boleh? Mikrofonnya bisa digunakan. Sebelum Pak Mahfud saya sedikit lagi. Pak ini udah nggak ada Pak. Ini yang hijau udah nggak ada. Tinggal di Gaza doang sedikit. 2020. 2020. Enggak, ini 2020 udah enggak. Boleh sambil ditunjuk Be? Boleh sambil jalan Maafkan. Sambil berdiri Be, boleh Be? Yang tadi Ibu Monik bilang ini dipegang oleh Yordan begitu ya. Dari mana sumbernya? Kami itu kesusahan masuk ke sana. Kenapa? Karena dipegang oleh Israel. Di wilayah mana? Di wilayah Yerusalem. Israel yang membukakan pintu kapan pintu ditutup. Loh kok mau ibadah digituin? Suka-suka dia Pak. Saya bersumpah demi Allah di depan forum, di depan masyarakat Indonesia dan siapapun yang melihat. Kami Pak Itikaf diusir, ditendang Pak. Memang ada video di situ. Bahkan Babe Haikal informasinya sempat ditahan juga oleh polisi Israel. Sempat ditahan sehari ketika saya orang Indonesia baru kemudian dilepas. Ribuan Pak, 1000 lebih anak-anak itu sudah sampai di sana dan di penjara. Babe yang melihat langsung fakta saya di lapangan seperti itu ya. Bisa ditanggapi? Ngerasain larasnya Israel di punggung kami kok. Saya menyarankan begini, kalau memang terjadi pelanggaran oleh tentara atau oleh polisi Israel, tentu saja mereka yang ada di wilayah tersebut pasti bisa membuat laporan, gitu ya. Sebentar, jangan. Ini Bener lucu gak? Pak, lucu loh. Bikin laporan apa? Di depan Ya mata laporan kepala. ke polisi, melaporkan sebagai korban. Biar saja orang membuka aib sendiri gitu ya. Masa iya melaporkan? Ya, bener Gini. Ini yang masyarakat lihat cuma Yerusalem dan Gaza. Belum lihat di Hebron kan? Belum lihat perjalanan antara situ kan? Dalam 100 meter semua ada senjata kan? Oke, karena durasi Gini kita memang tidak saya banyak. jelasin ini dulu boleh Hebron nggak? itu Saya kita jelaskan diusir. ini boleh kan? Silakan. Baik, Oke. Mbak Monik.
Ya, jadi gini, terima kasih untuk kesempatan saya berbicara. Jadi kita harus belajar peta dulu kan. Peta Bisa? yang Silakan dibilang berdiri, Mbak Monik. peta historik Palestine tersebut sebetulnya adalah wilayah kerajaan Israel. Kerajaan Israel itu bukan kerajaan abal-abal. Lengkap sekali sejarahnya. Boleh berdiri raja mungkin, Mbak demi Monik. raja, duduk aja ya. Boleh. Raja demi raja tercatat dengan rapi. Saya tidak mau masuk ke ranah agama. Saya menghormati umat mayoritas di bangsa ini. Saya menghormati, menghargai. Karena itu saya dari tadi, titik awal saya berbicara adalah resolusi PBB 181 ketika tanah tersebut dibagi dua oleh PBB. Mbak Monik, Nah, kalau karena itu Lihat aja ketika ini kenapa ini begini? Coba dijawab aja dulu. Ini kenapa itu begini menurut Mbak Monik? rencana Trump, Bapak, judulnya saja itu rencana Trump. Perjanjian damai yang ditawarkan oleh Trump. Tetapi ditolak oleh Palestina. Jadi ngapain bahas tahun 2020? Loh, Enggak Tapi jadi, Pak. posisinya dari tahun ke tahun yang lahan yang Nah, sudah itu dicapai, dia saya Mbak Monik. jelaskan. Mbak Monik, Waktu- lahan yang tadinya luas tiba-tiba Nih ya, mengecil. bekas kerajaan Israel kemudian menyusut menjadi bagi dua, Arab Palestina dan Yahudi tahun? Palestina tahun 1947. Oke. Yang Oke, membantu posisi di siapa? sini. PBB. Oke. Israel menerima, Arab Palestina menolak. Mereka gagal menjadi negara. Yang menguasai Gaza siapa? Mesir. Yang menguasai tanah di tepi barat siapa? Yordania. Silakan bapak-bapak protes ke Yordania dan Oke, berarti Mesir. gambar ini kita dapat dari Pak Mahfud. Kita Nah, dengarkan Pak Mahfud. 1967 belum Pernyataan Anda, sampai Pak di Mahfud. situ. Boleh satu menit Oke. aja. 1967 Israel diserang loh. Selama 6 hari oleh 5 negara. Kalau diserang dan dia bisa mengalahkan, merebut wilayah tersebut, legal atau tidak? Tentu saja dalam masa Baik, itu legal atau legal. tidak Pak Mahfud? Boleh langsung disambut saja. Ya, saya Sambil boleh berdiri izin boleh ya? Pak, sambil jalan silakan. Pak. Sambil menunjukkan petanya Pak. Karena ini penting, kenapa kok bisa berubah jadi begini. Mungkin Mbak Monik belum kesini lagi setelah ini pecah-pecah seperti ini. Jadi yang disampaikan Mbak Monik, kita harus merujuk kepada resolusi Majelis Umum PBB tahun 47. Baik. Yang mana ini petanya. Kalau mau dibantah silakan bantah PBB. Ya, ini dokumen resmi PBB. Sebentar Mbak. Ini adalah wilayah Palestina, tetapi secara otoritas ya itu memang berbagi dengan Israel. Nah, yang dimaksud oleh PBB inilah wilayah yang hijau ini wilayah untuk bangsa Oke. Palestina. Pak Mahfud mungkin bisa dijelaskan yang berwarna hijau dan berwarna Iya, biru. kemudian kan terjadi peperangan tahun 48 setelah Israel mendeklarasikan negaranya, kemudian terjadi perang, beberapa negara Arab terlibat, lalu kemudian terjadi juga perang tahun 67 dan kemudian mulai mengecil wilayah Palestina gitu ya. Dan kalau kita lihat existing sekarang tahun 2020 sampai 2021, wilayah yang hijau ini semakin habis. Kenapa habis? Karena Israel pemerintahnya terus membangun pemukiman-pemukiman ilegal sekitar 400.000 orang di tepi barat dan sekitar 200.000-an pemukim baru di wilayah Yerusalem Timur, sehingga kemudian dan dibangun tadi pagar-pagar Berlin baru gitu ya, dan tingginya 2 kali dari pagar Berlin Babe ya. Dan Itu tidak betul. ini yang membuat wilayah Palestina semakin habis. Nah, Saya di sana kok tidak betul. kenapa Gaza ini masih utuh? Pertanyaannya, kenapa Gaza masih utuh, tepi barat kok sudah hancur-hancuran begini? Sisa 15% Pak Karena Mahfud ya. pemerintahan otoritas Palestina dia tidak memiliki kekuatan militer mengacu kepada perjanjian Oslo. Dan ini betul, hingga saat ini 15% di ya? Gaza karena tahun 2005 Israel menarik diri dari Gaza setelah Intifadah yang kedua, mereka memiliki kekuatan senjata yang mengakibatkan Israel tidak bisa mengokupasi ke dalam sini. Sebelumnya tahun 2005 pemukiman baru yang ilegal ini dibangun di perbatasan. Tapi tahun 2007 dihancurkan, Israel menarik diri, makanya ini utuh. Dan inilah basis kekuatan militer Palestina sampai sekarang. Ini Palestina juga. Jadi kalau di sini Masjid Aqsa diserbu, lalu orang di sini kok ikut-ikutan, ini satu bangsa. Sama seperti misalnya di Jakarta Masjid Istiqlal tiba-tiba diserbu, orang Madura di sana berbondong-bondong membantu. Kenapa? Ya mereka sama-sama warga Indonesia. Saya tambahkan, lagi pula Pak Mahfud, ini udah berkurang lagi. Karena Nah, udah habis lagi. Yang Karena saya maksud, kita ini Pak, ini saya sebutkan Trump projected
plan karena ini ada desain baru. Trump kalau dia masih menjadi presiden, dia akan melanjutkan rencananya apa? Gaza ini akan diokupasi, lalu penduduk Gaza digiring ke Sinai, lalu kemudian diberikan ke Mesir. Jadi penduduk Gaza dijadikan wilayah Mesir, di bawah otoritas Mesir, lalu yang tepi barat yang sudah mulai habis ini, penduduknya akan digeser ke dataran tinggi Golan di bawah otoritasnya Jordan. Ini Artinya apa? Sudah jelas ya Pak Mahfud ya, sumber plan ini ya. Sisa penduduk Palestina yang tinggal 5 juta dan wilayahnya tinggal 18% dari tahun 47, ini mau dihabisi dibagi ke Yordan dan dibagi ke Mesir. Palestina hilang bangsa dan negaranya, lalu Yahudi dan negara Yahudi berdiri utuh Bang di Monik, tanah Pak Sulaiman kita kasih kesempatan. Itulah rencana. Makanya masih koma ya sama yang Pak Mahfud ya. silakan Siap, tambahin, Bang. Be, sampai Saya titik. beli peta di Israel. Saya beli peta di Israel. Batas sebelah utara itu seluruh wilayah Libanon. Batas sebelah timur itu sampai daerah Khurasan Iran. Batas sebelah barat itu seluruh Mesir. Dan batas sebelah selatan itu batasnya sampai di atas Riyadh, Saudi Arabia. Baik. Itulah planning Great Israel, Israel Raya. Siapa yang bisa bantah? Ada petanya, silahkan beli di Austria. Oke, terakhir Pak Ponto. Mungkin. Ya, saya mau tanggapi dulu ya. Tadi baik, silahkan. Pak Haikal bilang Israel itu sama dengan Islam juga. Nah harusnya nggak apa-apa dong. Umat Islam Israel saat ini tinggal di tanahnya sendiri. Israel beragama Islam. Sampai kapan? When King Solomon died, divided kingdom of Israel and they built Judaism as a new religion. Nah kembali ke peta. Saya kira orang Indonesia harus paham betul bahwa Gaza saat ini dikuasai oleh Hamas yang adalah lawan politik dari pemerintah Fatah yang berkuasa di tepi barat. Dan Fatah sudah setuju untuk membagi wilayah tepi barat itu menjadi 3 area. Area A, B, dan C. Area Israel hanya area C. Dan itulah tempat pemukiman Yahudi berada di area yang membagi C. itu bukan Fatah dan Hamas, itu Nah, kesepakatan dalam perjanjian Oslo. Mereka mendapatkan Nobel perdamaian. Iya, itu perjanjian Oslo, bukan Iya. Hamas dan Fatah duduk bagi-bagi wilayah, Bukan, tidak. memang. Makanya Ini saya bilang jangan dibelok-belokin fakta sejarah. Kita bisa buka semuanya fakta itu. Susah Mbak Monik kalau Mbak Monik menyampaikan informasi yang tidak utuh. Nah makanya berikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Bukan soal Saya menjelaskan, akan jelaskan. salah. Loh, Bagaimana 93. Fatah yang Hamas yang bagi itu kan Oslo. Iya, justru itu yang menyetujui kesepakatan Oslo itu siapa? Fatah kan? Dan areanya adalah sekarang ini Fatah itu berkuasa di mana? Di tepi barat. Bener nggak? Ada Fatah berkuasa di sana, Hamas berkuasa di sini nggak ada. Hamas menang pemilu tahun 2006 soal dan pemilu, berkuasanya jangan di dibilang ini Gaza. soal pemisahan negara. Pemilu di sana Sekarang sama gini, dengan Golkar, Presiden PDIP, Mahmud dengan Abbas, PDP, dengan Bapak-bapak saya P3. tanya, Presiden Mahmud Abbas itu presiden beneran atau presiden bukan beneran? Di perjanjian Oslo, pemerintahan Palestina itu disebut National Palestinian Authority. Pemerintahan otoritas Palestina. Ini bukan negara, bukan government. Tapi semacam pemerintahan yang mendapatkan otonomi untuk mengelola sebagian urusan di wilayah Palestina. Makanya disebut negara Palestina yang dideklarasikan tahun 88 dan kemudian disahkan, diakui secara de facto mengelola wilayah berdasarkan perjanjian Oslo, itu dia belum menjadi negara yang berdaulat. Makanya, tetapi bendera Palestina sekarang sudah berkibar di PBB sejak Presiden tahun 2015. Jokowi masih menyatakan kita selama Palestina belum menjadi negara merdeka, kita akan terus berdiri memperjuangkannya. Kenapa? Pernyataan Presiden Jokowi mananya apa? Mananya beliau paham betul syarat negara berdaulat, pemerintahannya harus utuh, itu belum dimiliki oleh Palestina. Itu penting. Dan itu yang bukan kedua, salah Israel, Pak. kita jangan Itu bukan mengacaukan salah Israel. pikiran masyarakat seolah-olah ada 2 pemerintahan. Memang. Ada Gaza dan Memang ada betul. tepi barat, tidak. 135 negara di PBB yang setuju itu diabaikan. Itulah Baik, yang kita tidak kasih ada kesempatan PBB. kepada Pak Negara. Sulaiman, Pak Sulaiman Punto. Tidak ada PBB. Pak Sulaiman Punto. Mbak Monik kita dengarkan dulu Jadi suara kalau dari Israel Pak tidak Sulaiman pernah Punto. menginginkan berdirinya negara Palestina, maka solusi Yang belum
mengakui alternatif Palestina adalah hanyalah kita kasih Israel. kesempatan keberadaan kepada negara Pak Sulaiman yang Israel belum sekarang berbicara di perlu segmen kita ini. Pak pikirkan Mahfud ulang. kita hargai Pak Sulaiman Ponto untuk Kembali berbicara. perjanjian Umar bin Khattab. Jadi kalau saya memang ini melihat bahwa kita memang sekarang menuntut melihat Israel itu untuk mengikuti cara pandang yang ada sekarang ini. Padahal Israel yang ada sekarang karakternya itu masih karakter dinosaurus purba. Ini kan susah. Dia begitu sensitifnya, begitu galaknya, masih seperti zaman dulu. Sedangkan kita yang sekarang ini melihat itu kadal, diusir lari. Padahal itu dinosaurus. Lah, bagaimana kita menuntut dinosaurus ini seperti kadal? Nah, untuk menghilangkan dinosaurus, ya harus ada dinosaurus. Tidak Perdamaian bisa. itu mustahil. Bagaimana? Perdamaian itu mustahil. Lah, perdamaian yang sekarang, kalau dia diganggu terus, seperti dilempar batu, yang gigit terus. Ya sepasti. Jadi kita bisa lihat sekarang, bagaimana politik luar negeri dari dua ini. Baik. Dari Israel, politiknya sekarang dia apa? Partnership. Dia cari kawan-kawan kemana-mana. Di ASEAN sekarang tinggal Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Malaysia pun 2 kaki. Tinggal dia berdua yang full, yang tidak berteman dengan Israel. Nah, lalu kita lihat bagaimana dengan Palestina. Palestina masih menggunakan politiknya dengan apa? Minta bantuan dan menjual nilai bahwa kita terokupasi, kita Baik. itu Tapi masih. Itu yang fakta juga sejarah di- tidak bisa dielakkan, memang mereka sedang terjajah iya kan saat ini seperti Pak itu. Sulaiman. Pak Sulaiman, Mbak Monik, Mbak Haikal Ya. dan juga Pak Mahfud Siddiq, kita harus mendengarkan ada tausiah sesaat lagi. Mohon maaf kalau mengulas soal sejarah sepertinya segmen kita kurang Panjang. ya. Kita ada jeda iklan, kita ada tausiah dari Kiai Jolil Nafis sesaat lagi. Hanya di catatan semoga demokrasi. tausiahnya Tetaplah bersama mendukung kami pembubaran pemirsa.